sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan kami ada, ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari dengan penuh syukur katakan, ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Kami ada Tuhan, ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari mengangkat tanganmu dan berkata, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Kami mengangkat tangan, kami berkata,
bersyukur umat katakan ada sebab mari jemaat angkat pujian ini sebagai syukur kita. Dengan segenap hatimu berkata, ku ada, benar Tuhan. Mari dengan berucapan syukur berkata, terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, kami bersyukur. Betapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur betapa Kau mengasihi kami, betapa anugerah-Mu Tuhan. Selalu Kau beri yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Oh Yesus Tuhan. Iya masena ya Rabo. Iya na ya Rabo. Hati kami limpah dengan syukur, mulut kami memuji-Mu Tuhan, jiwa kami bersuka, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Mari dengan penuh ucapan syukur Engkau datang. Mari dengan penuh ucapan syukur Engkau menyembah Dia. Betapa setianya Dia. Mari setiap pribadi di tempat ini lihat dan rasakan betapa setia dan baiknya Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau bergumul, ketika engkau sakit, ketika engkau susah, Dia hadir bagimu. Dialah penolong, penyembuh, penghibur dalam hidupmu. Mari dengan penuh ucapan syukur angkat tanganmu dan berkata, terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari umat Tuhan berkata terima kasih, terima kasih. Angkat syukurmu.
Dengan cinta kami berkata, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari berkata, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari jemaat Tuhan berkata, terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa setianya Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Mari menyembah Dia, mari naikkan syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat suaramu, angkat penyembahanmu, angkat pengagunganmu. Rasakan betapa setianya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hikana yara nayara, seana yara mo, hiya masena yara mo. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh di dalam kelemahan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Di dalam kesusahan kami, Engkau penghibur kami yang setia Tuhan. Sore ini kami datang dengan pujian, kami datang dengan ucapan syukur. Betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan. Tak pernah tinggalkan kami, tak pernah biarkan kami jatuh sampai tergeletak. Sebab Engkau Allah kami, Tuhan kami yang setia. Engkau bersama kami selama-lamanya Yesus. Mari menyembah Tuhan, mari terus berharap hanya pada Tuhan. Dia Yesus, Dia Yesus, Allah yang setia, Allah penuh dengan anugerah. Ikana ya Ramashe.
Shanda kana ya ramata shanda kana ya ramata shanda kana ya rama. Oh rana shanda ya rama. Sungguh di saat kami susah, sungguh di saat kami lemah, Engkau penghiburan dan kekuatan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikaruniai Basaro dapat berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu. Selamanya kami mengagungkan Engkau. Hanya Engkau Yesus Allah kami. Hanya Engkau Yesus sumber pengharapan kami. Tiada yang lainnya selain Engkau Tuhan. Oh rakadaya naya naya bara. Oh oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Katakan oh God. Oh God, I worship. Mari perdengarkan suara pengagungan-Mu. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan berkata. Pengagungan di tempat ini. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Hallelujah. Surga bersuka karena pujian bagi-Mu. And magnify Jesus, I worship you. Mari berikan sorak-sorak bagi Dia, panggil namanya Jesus. Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Be glorified.
segala pujian, penghormatan, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang bersuka cita punya Allah yang luar biasa bersama saya katakan. Sekali lagi katakan, berikan kemuliaan. Mari semua umat pilihan Tuhan, ini kita waktunya bangkit bagi nama Tuhan. Katakan, mari kita semua tunjuk kiri kananmu, umat pilih. Katakan kiri kananmu, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tunjuk kiri kananmu, katakan, mari kita semua, yes, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Boleh menari melompat bagi Tuhan. Kita bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kita bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut, semua bertelut, semua lidah mengaku siapa Yesus Kristus Dia Allah, Raja segala raja. Dialah Raja. Kami siap bangkit bagimu Tuhan. Katakan, mari kita semua, Engkau dan saya dipilih Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sekali lagi berkata, mari, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari generasi muda bersama-sama melompat. Kita bangkit, kita bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai bertelut,
saudara bersuka cita, kita peroleh kemenangan dari Tuhan. Amin. Yang sukacita berikan tos kiri kanan, katakan, Engkau umat pemenang. Engkau umat pemenang. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami mengagungkan Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ibadah masyandayaramu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Hanya Kau Raja kami. Hanya Kau Tuhan kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari umat Swiss Berlin menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mengangkat tanganmu, mengangkat suaramu, mengangkat pujian bagi Dia. Oh haleluya. Sungguh Engkau Allah yang hebat. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Oh daya ramasya daya rabarabarabarabarabarabara. Hurrabarabarabarabarabarabara. Kami berkata Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari mengangkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah. Ku sembah Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari umat Swiss Berlin katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau hebat, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Lebih lagi berkata, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat ajaib bagiku. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan, perlindungan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami hari ini ada di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirman buat setiap kami. Tuhan ajar setiap kami. Bahwa kami bukan cuma mendengar firman. Tapi kami melakukan firman itu. Karena kami percaya firman Tuhan sanggup merubah seluruh hidup kami. Dan kami percaya waktu hidup kami diubahkan. Maka hari depan kami akan diubahkan juga. Hari depan kami tidak akan sama lagi. Hari depan kami bukan apa yang orang lain katakan tentang kami. Tapi hari depan kami seperti yang firman Tuhan tuliskan tentang kami. Kami
terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kami akan terus memberi dalam kehidupan dan tidak pernah meminta-minta. Bahkan sampai anak cucu kami, Tuhan garansi tidak akan meminta-minta roti. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya belum suruh saudara duduk, jadi jangan duduk dulu. Bisa lihat kiri kanannya, bilang gini, kamu beda banget sore hari ini gitu ya. Haleluya. Saya percaya di hadirat Tuhan kita disegarkan dan dikuatkan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak luput dari yang namanya persoalan, tidak luput dari yang namanya masalah. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa ketika ikut Dia tidak ada masalah. Tapi yang luar biasa, Dia berjanji bahwa dimanapun kita, Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Jadi bukan berarti tidak ada masalah, ada aja masalah, ada aja persoalan yang bisa kita hadapi. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah saya menemukan dalam perjalanan sebagai orang percaya, saya menemukan ada seringkali ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi sebuah tembok yang besar dalam kehidupan sehingga kita nggak tahu lagi mesti berbuat apa. Kita nggak bisa maju, kita rasanya sulit sekali untuk maju, sulit sekali untuk maju. Dan saya percaya itu momen di mana saudara dan saya harus mengalami yang namanya terobosan secara ilahi. Ya, kita sulit untuk maju, katakan mimbar ini sebuah tembok. Seringkali kita menghadapi yang seperti itu, kok enggak bisa maju, saya stuck, begini-begini aja. Kok persoalannya sepertinya sama, ada di lingkaran yang sama, ada di perbuatan yang sama. Kok gini-gini aja, saya mau mengalami terobosan secara rohani. Nah hari ini saya mau bertanya kepada saudara, berapa banyak saudara di ruangan ini yang rindu mengalami terobosan secara rohani? Angkat tangan tinggi-tinggi, wow. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah saudara, saat kita menghadapi tembok yang besar dalam kehidupan, reaksi yang pertama seringkali begini. Waktu ketemu tembok yang besar, dia nggak bisa lewatin, dia nggak mengalami terobosan. Maka seringkali orang Kristen putar balik ke belakang. Lalu akhirnya kembali kepada cara hidup yang lama. Kembali kepada jalan hidup yang lama. Nggak Tuhan-Tuhanan deh. Percuma udah ikut Tuhan juga ada masalah dan nggak bisa dilewati. Akhirnya mundur ke belakang. Putar balik ke belakang. Dan dia kembali kepada gaya hidup yang lama. Itu yang sering kali dialami oleh orang-orang percaya. Oleh orang-orang Kristen yang saya lihat dalam kehidupan ini. Tapi tidak cuma itu ternyata. Ada reaksi yang kedua. Begitu dia mengalami tembok besar, dia berupaya pukul temboknya dengan kekuatan sendiri. Dia berupaya hadapi masalah itu dengan kekuatan sendiri. Sambil berkata, tenang, saya punya channel, saya punya kenalan, saya punya ini, saya punya itu. Dan lain sebagainya. Sampai dia lawan dengan kekuatannya sendiri. Tapi ternyata itu tembok gak hancur-hancur juga. Singkat cerita orang itu mulai mengalami yang namanya kelelahan secara rohani. Dan ketika orang mulai lelah, orang mulai mengalami yang namanya suam-suam kuku. Ke gereja sih, tapi gak semangat gitu. Ke gereja sih, tapi gak punya harapan. Datang sih ibadah, tapi ya cuma sekedar datang ke gereja. Gitu aja, ada yang seperti itu. Orang Kristen yang seperti itu. Tapi saya mau beritahu ada yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah tipe orang percaya yang dia tahu bahwa masalah itu tidak bisa dilewati dengan kekuatannya sendiri. Dan dia mengambil keputusan sekali Yesus tetap Yesus. Makanya dia gak mau kembali ke belakang. Dia terus berjalan ke depan dan dia menanti-nantikan Tuhan untuk mengalami yang namanya terobosan secara rohani. Nah kalau saudara menanti-nantikan Tuhan
dan merindu mengalami terobosan secara rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang harus engkau ketahui. Apa itu Pak Ade? Di saat kita rindu mengalami terobosan rohani, ini yang harus kita ketahui. Apa sih yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Supaya Tuhan itu segera tolong kita. Supaya Tuhan itu bertindak. Supaya Tuhan itu benar-benar menjamah hati kita. Buka jalan dalam hidup kita. Apa sih yang menggerakkan hati Tuhan? Harus kita ketahui. Jangan cuma menanti-nanti diam aja. Kita harus mengetahui apa sih yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Nah, saudara bicara menggerakkan hati. Saya beberapa waktu yang lalu ajak keponakan saya. Keponakan saya ini usianya kurang lebih 2-3 tahun pada waktu itu. Di usia yang begitu kecil, dia suka sekali sama mainan mobil-mobilan, saudara. Ya, dia senang sekali mobil. Mainannya dia mobil-mobilan. Dan yang luar biasa di usia kayak begitu, dia bisa hafal semua merek mobil di Indonesia. Dia hafal. Jadi kalau mobil lewat Toyota, dia bukan cuma tahu logo Toyotanya, tapi dia tahu ini jenisnya apa. Ini Avanza atau Rush atau Camry atau Crown, dia tahu. Jadi dia bisa bedain, padahal usianya masih kecil. Saya juga pikir nih orang nih punya bakat yang luar biasa soal mobil. Jangan-jangan ke depan jadi pencipta mobil atau jadi pedagang mobil ya. Terserah, saya enggak tahu biar Tuhan bawa dia kemana. Karena dia suka mobil, otomatis semua mainannya dia mobil-mobilan. Udah nggak ada yang lain. Lalu saya sama istri saya mau ajak dia jalan-jalan ke mall yang ada di Serpong. Dan singkat cerita ketika kami jalan-jalan, sebelum kami jalan-jalan saya ngomong sama orang tuanya. Saya bilang saya ajak anak kamu jalan-jalan. Boleh? Boleh. Tapi satu hal, apa itu? Kalau dia minta dibeliin mobil-mobilan, kamu jangan kasih. Jangan kasih. Terus saya bilang kenapa? Karena di rumah ini sudah terlalu banyak mobil-mobilan. Baik yang masih bagus maupun yang sudah rusak. Jadi kalau dia minta dibeliin mobil-mobilan, kamu jangan kasih. Dan singkat cerita, saya keliling mall yang ada di BSD. Putaran pertama dilewati dengan baik. Putaran kedua kami lapar, makan siang. Putaran ketiga tanpa saya sadari, saya lewat toko mainan anak-anak, saudara. Begitu lewat toko mainan anak-anak, tanpa dikomando, dia langsung lari ke dalam toko mainan. Dan langsung yang dia tuju adalah apa? Mobil-mobilan yang dia tuju. Lalu dia mulai kasih tahu ini mobil ini mobil ini, ini mobil ini. Saya bentengi hati saya seperti tembok Yeriko. Sambil berkata saya tidak akan beli, saudara. Silahkan dia mau ngomong apa. Saya tidak akan beli. Singkat cerita, dia tarik telunjuk saya, giring lagi ke satu tempat, lihat lagi. Sampai satu titik, dia ambil satu dus mobil-mobilan, dia angkat mobil-mobilannya dan dia tatap mata saya. Tatapannya itu penuh pengharapan. Tahukah saudara, tatapannya itu menghancurkan tembok Yeriko di hati saya yang sudah saya bangun. Sampai akhirnya saya berkata, beli. Lalu saya teringat begini. Bukankah Tuhan itu Bapa kita? Halo? Bukankah dia Bapa kita? Amin. Saya percaya pasti ada hal yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Pertanyaannya, apa itu? Kalau saudara mau catat, silahkan dicatat. Penting ini. Yang pertama, 2 Tawari 7 ayat 14. Apa sih yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Saya baca di Alkitab. Saya coba bongkar-bongkar, saya lihat di Alkitab. Lalu saya simpulkan, ternyata ada 4 hal yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Kalau 4 hal ini dikerjakan oleh umat Tuhan, 4 hal ini dikerjakan oleh pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan tahan. Tuhan pasti segera bertindak. Apa itu? 2 Tawari 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan umatku yang
atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang pertama saudara, yang selalu membuat Tuhan tergerak, yang selalu membuat Tuhan bertindak dengan segera adalah hati yang bertobat. Di mana ada pertobatan, di situ Tuhan dekat. Di mana ada pertobatan, di situ Tuhan bertindak. Masalahnya hari ini adalah ketika manusia menghadapi masalah, dia bukannya bertobat, bukannya koreksi diri, malah nyalahin orang lain. Malah nyalahin situasi, malah menyalahkan kondisi, bukannya bertobat. Di mana ada pertobatan, di situ ada pertolongan Tuhan. Di mana ada pertobatan, di situ jalan yang tadinya tertutup terbuka. Di mana ada pertobatan, Tuhan dekat dengan kita. Ada keluarga yang anaknya pergi main keluar. Tidak pulang-pulang. Pulang ke rumah. Suami bilang, ini pasti gara-gara kamu. Maksudnya ke istrinya. Istri juga nggak mau kalah. Ini pasti juga gara-gara kamu. Akhirnya begitu dicari anaknya dapat di warnet. Langsung dia ngomong, ini pasti gara-gara warnet. Yang disalahin warnetnya. Ini pasti gara-gara internet. Yang disalahin internetnya. Ini pasti gara-gara game online. Yang disalahin game online-nya. Anak itu gak betah di rumah bukan karena game online. Karena orang tua gak ngebangun atmosfer keluarga di rumah. Jadi yang harus bertobat itu kedua-duanya. Jangan nyalahin situasi, jangan nyalahin kondisi. Bertobat. Ada istri yang nangis-nangis. Pak De, kenapa? Suami saya dibawa wewe gombel, Pak. Loh, dibawa wewe gombel, yang disalahin wewe gombelnya. Entar dulu. Yang disalahin suaminya, entar dulu. Jangan buru-buru nyalahin itu semua. Lihat dulu ke dalam. Jangan-jangan kita nih yang mesti bertobat. Amin. Lihat dulu ke dalam. So, saya percaya di mana ada pertobatan, di situ ada jalan keluar. Ada orang udah bingung, aduh Pak, ini utang, ini utang, ini utang. Saya salah dalam mengelola keuangan. Bukan kasih dan rahmat Tuhan selalu baru, debt collector selalu baru tiap pagi. Gimana ini Pak? Ya udah, bertobat dong. Ketika saudara bertobat, engkau tidak mengulanginya lagi. Coba deh waktu Yesus sembuhin orang. Dia selalu berkata, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Kalau berbuat lagi sama aja. Itu artinya kalau ada orang disembuhkan dari penyakit diabetes, sembuh. Kira-kira kalau kalimat saya gini, pergi, jangan kebanyakan makan yang manis-manis lagi. Karena kalau dia tetap makan makanan yang manis-manis lagi, sama aja. Tetap ditolong juga gak akan ada jalan keluar. Bertobat. Saudara setuju gak bangsa Israel umat pilihan Tuhan? Halo? Saudara setuju bangsa Israel umat pilihan Tuhan? Iya kan, di Alkitab dituliskan. Tapi pelajari Alkitab saudara, sekalipun bangsa, sekalipun umat pilihan, kalau mereka berbuat salah, kalau mereka berbuat dosa, kalau mereka melanggar firman Tuhan, dan mereka tidak bertobat, sekalipun bangsa pilihan, hukuman tetap datang juga. Jadi intinya bukan pilihan atau enggak pilihan, selama tidak ada pertobatan, tidak ada jalan keluar. Pernah tahu bangsa Niniwe? Kota Niniwe, itu kota yang jahat. Tuhan sudah memusnahkan mereka. Tapi apa yang terjadi?
Coba buka Yunus 3 ayat yang ke-10. Wow. Yunus 3 ayatnya yang ke-10. Yuk baca. Yunus 3 ayat yang ke-10 dengan seksama. Pelan-pelan kita baca. Oke. Yunus 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka apa? Menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun apa? Tidak jadi melakukannya. Saudara bisa lihat itu? Di mana ada pertobatan, Tuhan bertindak. Amin. Itu makanya kalau ada masalah, ada persoalan, jangan buru-buru tuding orang lain. Jangan buru-buru salahkan orang lain. Miliki sikap hati yang bertobat. Karena dengan ada pertobatan, di situ ada jalan keluar. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, apa yang kedua Pak? Yang kedua, hati yang berkorban. Di mana ada korban, di situ api Tuhan menyambar. Di mana ada korban, di situ langit terbuka. Di mana ada korban, di situ Tuhan bertindak. 2 Samuel 24, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud. Baiklah Tuanku Raja apa? Mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, ada eretan-eretan pengirik dan ada alat perkakas lembu untuk kayu bakar. 23, semuanya ini ya Raja diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Jadi begini, bangsa Israel pernah kena tulah. Lalu Raja Daud datang ke tempat pengirikan anggur, ke kebun anggur, di situ ada seorang pengusaha yang namanya Arauna. Lalu Arauna nih tanya sama Daud, Tuanku Raja, ngapain Tuanku Raja datang ke sini? Singkat cerita Daud berkata, bangsa kita kena tulah, aku hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan supaya tulah di bangsa ini berhenti. Oh, kalau begitu Tuanku Raja, boleh. Nih, di situ tuh ada lembu, ini ada kayu-kayunya, ini ada perkakasnya, semuanya itu milikku. Semuanya itu ya Tuanku Raja, boleh Tuanku Raja pakai. Dengan kata lain, gratis. Bilang sama saya gratis. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Siapa di sini yang suka gratis? Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Jangan munafik lah. Buy one get one aja diserbu. Apalagi gratis. Aduh, siapa yang suka gratis? Angkat tangan tinggi-tinggi. Iya, gak apa-apa. Jujur kita kan, di rumah Tuhan jujur. Iya. Tapi tahu gak saudara? Daud itu tahu hati Tuhan. Tuh lihat, sekali lagi ya. Daud itu mengerti hati Tuhan. Makanya ayat 24 dia berkata. Lihat. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau apa? Membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab apa? Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Gini. Saudara lihat saya ke depan. Lihat saya. Lihat hamba Tuhan hitam, gendut, pendek dan botak ini. Lihat ke depannya. Ini mezbah nih, ceritanya ini mezbah. Di atasnya ada lembu. Jadi ibadah korban itu, lembu itu disembelih. Lalu ibadah korban, ada korban bakaran, dibakar lalu naik asapnya ke atas. Ini nih. Nah, saya mau tanya sama saudara. Kalau Daud mempersembahkan korban, dan korban itu gratis dari Arauna, saya mau tanya. Apakah benar Daud mempersembahkan korban? Atau Daud sekedar menjalankan ritual korban? Hah? Kenapa ritual?
Karena gratis. Kalau korban kan berarti, lihat, Tuhan itu melihat hati, betul nggak? Ritual korban, tanpa yang memberi korban ini hatinya berkorban, bukanlah sebuah korban. Ngerti yang maksud saya? Karena Tuhan lihat hati. Jadi sekalipun ritual tanpa sikap hati, tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya Daud tahu betul hati Tuhan. Makanya dia bilang, tidak bisa gratis. Saya mau bayar. Sebab masalahnya saya boleh mempersembahkan ritual korban. Tapi kalau hati saya tidak berkorban, itu bukan korban namanya. Nah gitu. Tuhan lihat hati. Saudara boleh nyanyi-nyanyi sama Tuhan. Oh, lompat-lompat sampai plafon jebol. Haleluya. Tapi kalau hatimu tidak memuji, percuma. Saudara berkata, ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Terserah. Tapi kalau hatimu tidak menyembah, percuma. Semua itu cuma ritual, karena Tuhan melihat hati. Di mana ada hati yang berkorban, di situ Tuhan tidak tahan. Coba lihat ayat 25, coba buka di slide. Ayat 25. Baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Apa? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Wow. Tuhan tidak main-main dengan sacrifice. Karena dia pribadi yang sacrifice. Jangan sombong kita. Kamu ada di sini karena dia berkorban loh. Hah? Iya, saya ada di sini karena dia berkorban. DNA-nya Tuhan itu sacrifice. DNA-nya Tuhan itu korban. Banyak sekarang gereja udah menjadi dingin. Karena tidak ada lagi yang berkorban. Saya lihat, ini bukan di Malang, di sono-sono. Saya lihat ada gereja yang ibadahnya jam 7. Tapi pengerjanya, pemusiknya datang jam 7 kurang 5. Lalu mulai ibadah. Ya begitu aja. Tidak ada sacrifice. Tapi saya lihat ada gereja kok penuh. Ternyata di balik penuhnya jemaat Tuhan yang hadir, yang Tuhan kirimkan. Ada jiwa-jiwa yang berkorban bangun lebih pagi. Berdoa. Wow. Hati-hati saudara. Tuhan melihat sacrifice. Di Jakarta itu. Kalau saudara tanya saya. Jika saya menjawab dengan jujur, saya akan lebih suka ibadah yang ibadah jam 6 pagi. Saya suka ibadah pagi, tahu kenapa? Walaupun ibadah pagi itu rata-rata jumlah jemaatnya lebih sedikit. Dan rata-rata yang tua-tua yang hadir. Pagi, jam 6. Tapi waktu naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Wah itu kayaknya kenapa ya kok hadirat Tuhan cepat gitu. Awalnya saya pikir gini, masih pagi, masih seger. Tapi ternyata enggak. Coba saudara renungkan. Untuk orang nyampe di gereja jam 6 pagi, minimal dia bangun 4:30. Betul kan? Hati dia enggak lain, cuma cari Tuhan. Tahukah saudara, kalau kebaktian di mall di Jakarta, mall itu baru buka jam 10. Artinya kalau dia pagi ibadah jam 6, selesai kebaktian jam 8, itu mall belum buka. Jadi dia keluar rumah gak punya motivasi yang lain. Cuman pengen kebaktian. Tapi di Jakarta juga ada kebaktian-kebaktian yang selalu penuh. Prime time. Jam 10 dan jam 11 siang. Penuh. Tapi puji-pujian berat banget. Khotbah juga berat banget. Saya tanya, ada amin? Berat. Gak mau ngomong, berat.
Saya pikir percuma banyak kalau berat nggak ada respon. Kenapa berat? Ya jelas. Mereka berangkat ke gereja aja udah nggak mau berkorban. Milih bangun siang. Udah gitu, mereka berangkat ke gereja, cuman begini, kita ke gereja dulu aja, nanti habis itu kan makan siang, kita bisa makan siang, habis makan siang kita main-main. Jadi sebenarnya tujuannya ke gereja atau makan siangnya? Ngerti gak yang saya maksud? Saya bukan ngomong jamnya, bukan. Saya ngomong sikap hatinya. Beda saudara. Kalau sikap hati kita waduh beda. Coba buka Lukas 19. Lukas 19. Sebentar. Lukas 19 ayatnya yang ke-8. Wow. Saudara tahu seorang yang bernama Sakeus? Itu orang kaya luar biasa. Tapi tahukah saudara? Ketika Sakeus mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Singkat cerita, dia makan-makan dengan Yesus. Ayat 8 bilang gini, Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, lihat nih, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wow, artinya apa? Setengah dari hartanya habis. Berhenti sampai di situ? Enggak. Dia ngomong begini, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Saya bisa putuskan, bangkrut ini orang. Orang setengah udah diserahkan kok. Tapi tahu reaksi Tuhan. Lihat hati yang berkorban seperti ini. Lihat ayatnya ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun keselamatan datang. Apa yang lebih berharga dari keselamatan? Tidak ada. Keselamatan datang. Miliki sikap hati yang berkorban. Coba cross check hati kita hari ini. Masihkah kita berkorban? Atau kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan? Saudara, saya lihat manusia zaman sekarang sulit berkorban. Tahu kenapa? Karena kecanggihan teknologi telah merubah gaya hidup manusia. Tidak lagi memperhatikan orang lain, hanya dirinya yang dia perhatiin. Susah buat berkorban tuh susah. Hanya dirinya yang dia perhatiin. Karena memang udah begitu. Lihat orang zaman sekarang. Jalan di mana aja tetap nunduk. Kutakuti. Suami, istri, anak 2 makan di restoran. Baru duduk. Semuanya langsung kutakuti. Pesan makanan. Makanan datang. Difoto dulu. Begitu difoto. Setelah difoto. Langsung mereka doa. Kan pulang kebaktian gak enak kalau gak doa. Nanti kalau Pak Aven lewat dilihat gak enak kan. Jadi berdoa mereka. Setelah berdoa mereka makan. Makan sendiri-sendiri. Wah dengan lahapnya. Gak lagi nengok siapa enggak makan. Abis makan bukannya ngobrol. Malah lihat handphone lagi. Itu tadi yang difoto berapa yang nge-like, berapa yang komen. Lihat lagi. Akhirnya begini udah. Suami ketawa sendiri. Istri ketawa sendiri. Anak ketawa sendiri. Coba lihat tuh. Aduh. Udah gitu panggil pelayan terus bayar. Abis bayar, Mas tolong fotoin kita dong. Gitu. Abis foto tulis status quality time with my family. Apanya yang quality? Ngobrol aja kagak. Tuh lihat.
Susah rasanya berkorban mendahulukan orang lain karena hanya mementingkan diri sendiri. Zaman dulu ya, sekaya-kayanya orang, segede-gedenya rumah orang, dia punya satu ruangan yang namanya ruang keluarga. Yang dikenal dengan living room biasanya, ruang keluarga itu. TV itu cuma satu di situ. TV cuma satu. Disitulah saling berkorban, saling mengalah, saling mendahulukan, di situ tuh saling. Bapak mau nonton final Piala Dunia, samaan jamnya ibu nonton sinetron, coba. Anak samaan jamnya nonton Donald Bebek, coba. Bapaknya bilang, aduh 10 menit terakhir aja ini final, 4 tahun sekali Mamanya bilang, nggak bisa. Ini sinetron episode yang terakhir, Pak. Mama nonton dari episode awal, ini episode yang ke 2500. Sinetron Indonesia kan panjang-panjang episodenya kan? 2500, ini yang terakhir. Suaminya bilang, udah deh kalau gitu, 3 menit terakhir aja. Nggak bisa. Justru sinetron itu menit-menit terakhir menentukan hasilnya seperti apa. Wah, lihat saudara, gimana mau korban. Belum lagi anak bilang, Donald Bebek. Wah. Tapi lihat keputusan manusia hari ini, bukannya latihan mendahulukan orang lain, bukannya latihan menyangkal diri dan berkorban, malah yang dibeli begini sekarang. Udah kalau gitu, beli aja TV masing-masing. Bapak TV-nya di ruang tamu, ibu TV-nya di dapur, ya kan? Anak di kamar masing-masing punya TV. Nah, kelar sudah. Begitu keluar rumah, lahirlah manusia-manusia yang egois. Disalip sedikit, dikejar, marah, tersinggung. Lu nggak tahu siapa saya. Ya emang nggak tahu, mana KTP-nya, gitu. Tapi itu yang terjadi sekarang, tersinggung. Wah, itu. Saya kalau di Jakarta sudah aduh Tuhan, di Jakarta makin lama, benar. Naik komuter lain, udah dibilangin dahulukan yang keluar. Tetap aja, begitu pintu dibuka, yang di dalam udah pasang-pasang kuda-kuda. Udah siap saudara, karena akan ada serangan dari luar. Benar, yang dari luar juga gak mau ngalah, dia masuk lagi, dia terobos lagi. Kadang kalau ditanya, kenapa sih desek-desekan gitu? Ngomongnya sama lu, saya kan buru-buru. Tuh kan, coba. Kalau tahu sama-sama buru-buru ya tertib dong. Dahulukan dulu sesuai aturan supaya bisa keluar masuknya lancar. Kenapa sih gak mikirin orang lain? Kok jadi emosi saya ya? Benar. Kenapa sih gak mikirin orang lain gitu? Saya buru-buru, kalau saya terlambat uang makan saya dipotong. Kan sama, yang lain juga kalau terlambat uang makannya dipotong. Kenapa sih itu cuma mikirin diri situ sendiri? Naik mobil, naik motor, lampu merah, harusnya berhenti. Ini enggak. Di Jakarta tuh lampu merah ada digital, sama kayak di sini juga udah ada digital numbernya kan. 5, 4, 3, 2, 1, kuning, hijau, kan gitu. Ini enggak. 5, 4, 3, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, kosong. Dia maju. Mikir nggak kalau terjadi kecelakaan di perempatan jalan? Jalan pasti macet. Kita tuh nggak mikirin orang lain lagi. Sudah asik mikir diri sendiri. Coba. Itu yang dibentuk hari ini. Saya mau kasih tahu sama saudara. Gaya hidup Tuhan tuh bukan nggak mikirin. Gaya hidup Tuhan bukan ego. Gaya hidup Tuhan itu mendahulukan orang lain. Gaya hidup Tuhan itu kita, bukan aku. Tapi dunia sekarang menyeret saudara dan saya supaya mementingkan diri sendiri. Gara-gara kita kuat di ego, sulit buat kita berkorban. Saya terlalu, masih ada waktu ya? Haleluya. Saya sekali waktu, ya, kalau saudara mau rumah tangga saudara kembali ada kehangatan, mesti ada yang berkorban.
Kalau enggak rumah tangga udah dingin. Banyak sekarang rumah tangga dingin. Anak gak berani ngomong sama orang tua malas ngomong sama anak. Begitu duduk di meja makan bingung mau ngomong apa. Tahu kenapa bingung mau ngomong apa? Firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Nah kalau hatinya udah gak ada apa-apa, apa yang mau diomongin? Coba orang pacaran, liatin yang pacaran. Ini banyak anak muda kelihatannya di sini nih. Coba liatin yang pacaran. Orang pacaran itu saking hatinya meluap, tutup telepon aja susah setengah mati. Beneran. Udah malam nih besok kita kuliah. Udah dulu ya teleponnya, kamu yang tutup dong. Jangan aku dong, kamu. Susah loh tutup telepon aja. Masa sih aku? Iya kan tadi aku yang mulai duluan telepon. Jadi yang tutup kamu, ya udah deh aku tutup ya. Jangan dulu, ntar dulu dong. Ya udah deh kamu tutup deh. Enggak kamu aja, kamu. Ya udah deh gini aja deh biar gampang. Kita hitung sampai 3 ya. Nanti hitungan ketiga tutup sama-sama. 1, 2, 3. Halo? Loh kok belum ditutup? Lihat saudara. Kenapa tutup telepon aja susah? Hatinya meluap. Kalau suami istri udah gak tahu mau ngomong apa di saat berduaan, something wrong di hatinya pasti. Kalau anak udah gak bisa ngomong sama orang tuanya di saat berhadapan sama orang tua, udah gak tahu mau ngomong apa, ada yang salah di hatinya pasti. Udah, masalahnya di hati bukan di tempat yang lain. Hati. Masalahnya di sini. Saya selalu komitmen sama istri saya. Dari pulang dari luar kota, saya harus pulang di hari Senin. Cuman kalau kunjungan kali ini spesial ini. Saya sudah ngomong sama istri saya bilang ya udah enggak apa-apa. Demi anak-anak muda, layani. Jadi nanti hari Rabu ada youth camp. Saya bertahan dari hari Sabtu saya sampai saya baru pulang kembali di hari Jumat. Demi melayani anak-anak muda. Saya nggak pernah pandang rendah anak muda. Karena saya bertobat dari usia muda. Buat saya, hari ini anak muda, boleh imannya tebal, dompetnya tipis. Tapi saya mau kasih tahu, anak muda yang anak panah sebagai anak panah di hadapan Tuhan. Jadi anak muda yang luar biasa. Makanya waktu saya berdiri di hadapan anak muda, saya nggak pernah berdiri di hadapan seperti orang berdiri di hadapan orang biasa. Saya seolah-olah berdiri di hadapan calon presiden Republik Indonesia. Nggak ada yang amin. Ya, istri saya bilang oke, layani, saya berangkat. Biasanya kalau saya keluar dari luar kota, pulang dari luar kota, saya selalu tiba hari Senin di rumah. Dan secapek-capeknya saya akan ajak dia pergi ke restoran yang 24 jam, kita makan malam bersama, kita ngobrol bersama. Kadang istri saya tanya, kamu enggak capek? Ya capek, tapi saya mau berkorban buat dia. Saya harus dengarkan dia bicara. Kenapa? Karena perempuan itu punya satu rutinitas. Setiap hari 15.000 kata harus keluar dari mulut. Jadi saya harus dengerin dia ngomong. Walaupun omongan wanita buat laki-laki gak berbobot. Kadang perempuan itu kan yang diomongin tahu gak apa? Kamu tahu gak waktu kamu pergi? Ada kucing lewat. Kucing warna apa? Warna hitam? Bukan. Warna putih? Bukan. Warna apa? Kuning ke emas-emasan. Oh berarti itu kucing jiwa baru di komplek kita. Saya harus dengerin dia bicara. Tapi tahukah saudara? Istri saya juga berkorban buat saya. Kalau saudara lihat hari ini saya berdiri di depan. Saya mau kasih tahu, saudara jangan cuma lihat saya. Walaupun istri saya nggak ikut. Saudara harus lihat bagaimana pengorbanan istri saya. Laki-laki itu kalau buka lemari baju, bajunya masih berderet, dia bilang gini, saya nggak perlu beli baju. Betul kan? Tapi kalau perempuan,
buka lemari baju, itu baju udah berdiri dari ujung sampai ujung rapet lagi, dia akan tetap berkata tidak punya. Tuh kan, bener kan? Tuh perempuan. Sekali waktu istri saya bilang sama istri saya, yuk kita beli baju. Saya ada nabung-nabung nih, beli baju, beli. Nyampe di mall mau beli baju, dia tiba-tiba lihat baju laki-laki. Dia bilang coba kamu pakai, kayaknya bagus. Saya pakai, bagus. Lalu istri saya bilang begini, udah pakai aja, beli aja yang ini. Saya enggak perlu. Saya kaget loh, jarang wanita seperti ini. Jarang seperti ini. Orang muda, kalau kamu dapat pasangan hidup yang dari Tuhan, enggak ada yang mustahil. Kitab Amsal berkata, istri yang cakap, siapakah yang akan memilikinya? Saya jawab hari ini, saya yang miliki. Haleluya. Saya sudah lihat buktinya. Saya memiliki. Udah kamu pakai aja. Saya tanya, kenapa kamu berkorban? Dia bilang begini, kalau saya kan pelayanan cuma dampingin kamu. Paling duduk di kursi depan, orang lain gak ada yang lihat baju apa yang saya pakai. Tapi kalau kamu berdiri di panggung, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang lihat baju yang kamu pakai. Bayangkan kalau bajunya itu terus. Mendingan pakai untuk pelayanan. Wah. Oh, haleluya. Nggak salah pilih pasangan hidup. Amin. Yes. Sebab pasangan hidup itu seumur hidup. Namanya pasangan hidup. Nggak ada kandas di tengah jalan. Pasangan hidup seumur hidup. Kok saya ngomong pasangan hidup? Jangan-jangan wajah-wajah muda di sini mulai bergumul soal pasangan hidup. Ya. Jadi kalau milih pasangan hidup berdoa. Minta yang dari Tuhan. Jangan bilang begini. Sekalipun dia beda dengan kita, Kak. Dia baik. Iya, firman Tuhan udah bilang terang dan gelap gak bisa bersatu. Jangan jadi pasangan yang gak sepadan. Tapi dia baik, Kak. Kagak ngerti dibilangin. Nih saya kasih tahu. Baiknya awal-awal itu, masa-masa PDKT itu baiknya baik toleransi. Tahu toleransi? Enggak apa-apa ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Banyak yang muda-muda di sini, saya ngomong sedikit ya. Nih, tahu toleransi. Toleransi itu gini. Laki-laki yang PDKT sama cewek, ceweknya senang bakso, laki-lakinya gak suka bakso. Gak suka laki-laki, tapi cewek yang dia kejar dia suka bakso. Dia ngomong sama perempuannya, yuk kita pulang bareng. Oke, tapi sebelum pulang bareng kita makan bakso dulu. Kamu suka bakso? Apa jawab laki-lakinya? Tuh, ya kan? Toleransi kan? Wuhui, pulanglah mereka jalan sambil ngomong suka. Perempuannya senang pedas, laki-lakinya gak suka pedas. Begitu bakso datang, perempuannya bilang, kamu suka pedas gak? Jawabannya apa? Suka. Oh suka, sama dong sama saya. Langsung diambil sambal 3 sendok makan, dicedok ke mangkoknya, cedok ke mangkoknya, cedok ke mangkoknya. Begitu makan keringetan. Ditanya, gimana enak gak? Apa jawabannya? Enak. Itu toleransi. Nanti setelah pacaran apalagi menikah, toleransinya habis. Pernah lihat pasangan yang ngomong begini? Pak, dia sudah berubah. Tadinya doyan bakso, sekarang enggak. Bukan dia berubah. Emang dia enggak doyan bakso. Yang kemarin cuma toleransi aja. Ngerti yang saya maksud? Enggak apa-apa kok, kita beda juga. Nanti kalau kamu kebaktian saya temenin. Toleransi! Kalau kita naik kapal, setirnya diputar 1 derajat aja, kick. Jalan 1 kilo, nggak kelihatan miringnya. Jalan 10 kilo, mulai berasa miringnya. Jalan 100 kilo, mulai kelihatan bedanya. Saudara ngerti yang saya maksud? Masa-masa awal, masa-masa dekat, kelihatannya oke-oke aja. Nggak ada perbedaan prinsip, tapi jalanlah lebih jauh. Engkau akan lihat banyak prinsip yang berbeda. Adik-adik saya yang saya kasihi.
Jangan salah pilih pasangan hidup. Fatal akibatnya. Udah, sekarang buat umum lagi. Udah. Yang ketiga, apa sih yang menggerakkan hati Tuhan? Yang ketiga, iman dan pengharapan. Di mana ada iman dan pengharapan, di situ hati Tuhan tergerak. Sekali waktu ada orang yang sakit pendarahan, perempuan itu berkata, asal aku jamah jubahnya, aku mengalami kesembuhan. Dan waktu ada jubah itu dijamah, Yesus melihat, wow, merasakan ada kuasa yang keluar. Kenapa? Karena ada iman dan pengharapan. Jangan pernah habis iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Iman dan pengharapan. Hari-hari ini kalau kita lihat dunia di sekeliling kita, seolah-olah mau menghancurkan iman dan pengharapan kita. Tapi saya mau beritahu buat saudara, iman dan pengharapan itu kekuatan kita. Jangan pernah kehilangan iman dan pengharapan. Yang terakhir, yang keempat. Apa yang keempat, Pak? Ucapan syukur. Ini dia. Saya minta teman-teman pemusik bisa standby. Ucapan syukur. Sekali waktu, lihat. Yesus menghadapi sebuah masalah. Masalahnya adalah, itu 5.000 orang laki-laki belum pada makan. Dia panggil muridnya, ini kamu makan deh, kamu cari. Ada nggak warteg yang buka? Cari. Di mana kek? Restoran yang buka, cari. Nggak ada guru, 5.000 orang laki-laki. Belum lagi anak-anak, belum lagi perempuan, banyak ini. Ya udah, coba kamu tanya, ada nggak dari mereka yang bawa bekal? Ditanya, tiba-tiba ada satu orang anak kecil. Bawa apa? 5 roti dan 2 ikan. Tahukah saudara? Kita seringkali cuma lihat mujizatnya. Kita lupa bahwa mujizat diawali dari seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Saya mau kasih tahu, anak ini berkorban loh saudara. Betul? Tadi saya udah bilang, anak ini berkorban. Oh, bisa nggak anak itu ngomong? Begitu murid-murid Yesus bilang, kamu bawa bekal? Bawa, ada apa? 5 roti dan 2 ikan. Boleh nggak bagi kita? Nggak bisa. Enak aja bagi-bagi. Makanya yang lain kalau mau pergi jauh-jauh bawa bekal. Bisa nggak ngomong begitu? Bisa. Tapi anak ini sacrifice. Dia bilang begini, oke, ambil. Lihat, dari hati yang berkorban, nyampe di tangan Yesus. Tahu responnya Yesus? Dia nggak bilang gini, 5 roti dan 2 ikan. Ini 5.000 orang bos. Ente nggak mikir? Mikir dong. Mikir dikepret satu-satu. Mikir. Enggak. Yesus nggak gitu. Nyampe di tangan Yesus. Langsung Yesus ucapkan syukur. Mengucapkan berkat. Ibu-ibu, suamimu pergi di pagi hari. Kerja banting tulang. Melulu keringat. Segala macam. Sekali waktu di malam hari dia pulang. Dan dia bilang sama kamu, "Mah, ini hasil jerih lelah saya hari ini." Jangan bilang begini, cuman segini Pak. Mana cukup? Lu mikir dong anak lu bentar lagi kuliah. Cuman segini. Kalau kita bilang mana cukup, ya gak cukup beneran. Tapi lihat Yesus, dia ucapkan berkat. Dan singkat cerita, 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan berapa? 5.000 orang laki-laki. Dan masih sisa 12 keranjang. Wow. Gini. Kadang-kadang kita ini mengeraskan hati tidak bertobat, tahu gak kenapa? Karena kita itu kehilangan hati yang bersyukur. Kadang-kadang kita ini kehilangan hati yang berkorban tuh kenapa? Karena kita kehilangan hati yang bersyukur. Kadang nih kita nih kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan, kenapa? Karena kita gak bersyukur, udah. Sekali waktu ada tukang beca kesaksian. Tukang beca ini bisa sekolahkan anaknya sampai S2. Tolong kasih tahu saya hitungan matematiknya. Gimana kok bisa seorang tukang beca
Nyekolahin anak bisa sampai S2. Nggak bisa pakai hitungan nalar, nggak bisa. Tapi kok bisa? Terus tukang becaknya bilang begini. Saya nggak tahu kenapa Pak. Cuman setiap kali saya pulang habis narik becak, saya sama istri saya masuk ke kamar, saya bilang gini, Ma, ini penghasilan kita. Kita ngucap syukur yuk. Ngucap syukur, ngucap syukur, ngucap syukur, ngucap syukur, anak dapat beasiswa. Ngucap syukur, ngucap syukur, ngucap syukur, anak dapat beasiswa. Ngucap syukur, anak lulus S2. Ternyata nggak melulu bicara uang. Halo? Amin. Ada kuasa di balik pengucapan syukur. Coba saudara lihat hidup saudara hari ini. Jangan lihat sekarang, mundur ke belakang. Siapa kita? Hari ini mungkin kau bisa beli jam tangan yang mewah, yang mahal. Tapi mundur 10 tahun yang lalu, mundur 15 tahun yang lalu. Siapa kita? Hari ini saudara bisa liburan ke luar negeri. Mundur 25 tahun yang lalu. Jangan-jangan untuk nikah aja kita ngutang. Bukankah semua karena kebaikan Tuhan? Saya lihat meteran BBM pertama kali itu nilainya 250 perak. Setiap BBM naik, masyarakat marah. Bukan cuma masyarakat Indonesia, jemaat Tuhan juga marah. Tapi hari ini BBM 6.000 sampai 8.000. Semua seger-seger aja ini. Bukankah itu karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna? Amin. Kenapa kita tidak bersyukur? Hari ini saya cuma mau ingatkan saudara. Apapun yang menjadi persoalanmu, jangan pernah mengeluh. Tetap naikkan ucapan syukur. Salah satu lagu wajibnya bangsa Israel ketika mereka menghadapi apapun juga. Kalimatnya begini, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu lagu ucapan syukur. Amin saudara. Yuk bangkit berdiri sama-sama hari ini. Saya mau ajak saudara bersyukur kepada Tuhan. Saya mau ajak saudara bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, yes, buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah, amin, terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, amin. Haleluya. Mari sekali lagi sambil angkat tangan kita, dengan segenap hati katakan, kan syukurku, amin, buat hari yang, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, naikkan ucapan syukur. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi dengan segenap hati, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku, buat hari yang kau beri, tak bisa. Tuhan Yesus,
Biar musik saja, biar musik saja. Jemaat pribadi-pribadi datang pada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan syukurmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Rabasyandara batakara kirara basyandara labara 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 ora batakara labara 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 labara. Saya rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Syara labara 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 labara. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Engkau menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mulai dari depan. Engkau menjamah dari depan ke tengah sampai ke belakang. Tuhan menjamah. Tuhan jamah, Roh Kudus jamah, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Malam ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh, 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 sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar malam ini yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, yang mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan dalam usaha dan bisnis, malam ini mereka lihat pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus, ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Haleluya. 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 Hamba percaya malam ini kami akan melihat terobosan-terobosan dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya akan kuasa Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat lebih lagi. Kiranya
tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Kami percaya Tuhan, hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Begitulah Allah mengabulkan doa Yakes. Begitulah juga Tuhan mengabulkan doa kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ora para sekala malam. Siapkan hati saudara. Angkat kedua tangan saudara, arahkan hati kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa. Melalui anaknya tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di Permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah minggu. Juga saudara juga ada doa malam yang ada di Main Armet. Saudara bisa hadir bersama-sama dengan kami. Akan dilayani oleh hambanya Pak Ade Surya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkan ya kasih setia. Angkat Bapak Ibu Saudara kasih, jangan lupa untuk mengembalikannya di depan dan diisi untuk angketnya. Terima kasih. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya-selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya-selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.